Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar hadis, yaitu akan membahas terlebih atau secara khusus tentang perawi hadis. Dan sebelum memulai, mari kita membaca al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perawi hadis, sebagaimana kita tahu, yang masyhur ada beberapa perawi hadis yang telah kita ketahui, yaitu ada 7. Namun dari ke-7 perawi hadis itu apa saja yang akan kita ketahui? Yang pertama adalah nama lengkap beliau, kemudian kelahirannya, dan juga karya terkenal. Itu cukup untuk mengetahui itu saja. Selebihnya nanti kita baca di beberapa referensi lain. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir Bukhara, Uzbekistan 13 Syawal 194 Hijriah. Dan karya utama yang paling terkenal dari beliau adalah Sahih Al-Bukhari. Judul lengkapnya sebagaimana tertulis atau disingkat Jami'us Sahih. Beliau menyusun buku tersebut dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu 16 tahun. Yang kedua adalah Imam Muslim 204 sampai 261 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi. Beliau lahir di Nisabur, Iran tahun 204 Hijriah, dan karya utama yang terkenal dari beliau adalah Jami'us Sahih yang berisikan 7.273 hadis. Kemudian yang ketiga adalah Imam Abu Daud 202 sampai 275 Hijriah. Nama lengkap beliau Abu Daud Sulaiman bin Asyad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr bin Amran al-Azi As-Sijistani. Nah, biasanya yang terakhir ini menyandarkan kepada nama daerah kelahirannya, yaitu lahir di Sijistan antara Iran dan Afghanistan pada tahun 202 Hijriah. Karya utama beliau adalah Kitab Sunan Abi Daud yang berisi 4.800 hadis. Kemudian yang keempat adalah Imam At-Tirmidzi 209 sampai 279 Hijriah. Nama lengkap beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, dan seterusnya. Dan beliau lahir di Termes, Tajikistan pada bulan Dzulhijjah 209 Hijriah. Karya utama dari beliau adalah Jami' At-Tirmidzi, yaitu berisi tentang penjelasan fikih secara lengkap. Yang kelima adalah Imam An-Nasa'i 215 sampai 303 Hijriah. Nama lengkap beliau Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i bin Ali bin Bahar bin Sinan, dan nama panggilannya adalah Abu Abdul Rahman An-Nasa'i. Tempat tanggal lahir beliau di Nasa, Khurasan 215 Hijriah. Karya utama yang terkenal adalah As-Sunan Al-Kubra. Kemudian yang keenam Imam Ibnu Majah 209 sampai 273 Hijriah. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qaziani Ar-Rabai Al-Qazwani. Beliau lahir di Qazwin, Iran 209 Hijriah, dan karya utama yang terkenal adalah As-Sunan Al-Kubra. Dan yang terakhir adalah Imam Ahmad. Nama lengkap beliau Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal Al-Marwazi. Tempat tanggal lahirnya di Baghdad bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Karya utama yang paling terkenal adalah Musnadul Kabir yang berisi sebanyak 40.000 hadis. Nah, demikian tentang perawi hadis, ya. Ketujuh perawi hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Nah, biar lebih mudah menghafalnya, maka kita singkat saja menjadi ban mati, ya, ban mati. Bukhari, Abu Daud, Nasa'i,
Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya terakhir, ini yang perlu juga wajib kita ketahui dan perlu kita ketahui penting, yaitu istilah perawi hadis, sebutan dalam hadis riwayat dan lain sebagainya. Nah, ada istilah as-sab'ah, imam yang 7 adalah, jadi kalau hadis di akhir hadisnya disebutkan akhrajahu atau rawahu as-sab'ah, berarti diriwayatkan oleh ketujuh imam. Selanjutnya as-sittah, berarti imam yang 6, semua imam kecuali Ahmad. Ada istilah al-khamsah, imam yang 5, seluruh imam kecuali Bukhari dan Muslim. Nah, istilah lainnya al-arba'ah dan Ahmad. Nah, sekarang al-arba'ah, imam yang 4, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi imam yang 5 selain Imam Ahmad tadi. Kemudian as-salasah, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Kemudian yang paling masyhur ada istilah muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk tugasnya cukup dirangkum saja dan dipahami isi materi dari pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.